Shalom Haverim Erev Tov, Brukim Habayim, Shalom teman-teman. Selamat malam dan selamat datang di dalam layanan Sefirat HaOmer bersama saya More Arye dari Keilat Ori Indonesia dan Keilat Ori Singapura, dan bersama Haverim semua di seluruh tanah air di Indonesia, seluruh member dari Keilat Ori. Kita akan melakukan mitzvah bersama-sama, yaitu Sefirat HaOmer. Hari ini kita dalam perjalanan kita sudah masuk ke hari ke-38 dalam penghitungan Omer. Kita ada dalam hari ke-38 di sini dan kita akan terus naik sampai hari ke-49 menuju hari raya Shavuot atau hari ke-50. Dan hari ini kita masih ada di pekan Yesod, dan hari ini adalah Tiferet Sebe Yesod. Mari kita melakukan mitzvah Sefirat HaOmer untuk hari ini. Karena ini adalah mitzvah, maka kita perlu melekat kepada sosok seorang sadik, dan itu adalah fondasi di dalam agama Yahudi. Ya, seperti dikatakan di dalam Likutei Moharan 2 ayat 6 dan di Besorat Yohanan atau Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 5. Di Likutei Moharan dikatakan, oleh karena itu sebelum berdoa atau sebelum melakukan mitzvah, setiap orang perlu melekatkan dirinya kepada para sadikim yang sesungguhnya adalah ada pada sebuah generasi. Untuk setiap seorang sadik sesungguhnya pada dirinya terdapat sebuah esensi dari Masiah dan juga sebuah esensi dari Mose. Demikian juga Masiah Yesua di Yohanan mengatakan, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggurnya, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi penting dalam melakukan mitzvah kita melekat kepada sosok sadik. Dan pekan Yesod ini ya disebut sebagai pekannya sadik, bagaimana kita menjadi seorang sadik. Kita mulai dengan lesem Yihud. Lesem Yihud kudesa berihu uskin tebit hilu urkimu leyachet sem yudhei bevavhei beihuda shelim besem kol Israel. Demi penyatuan yang Maha Kudus diberkatilah dia dengan sekinahnya di dalam rasa takut dan kasih untuk menyatukan nama Yud-He dengan Vav-He dalam kesatuan yang sempurna atas nama seluruh Israel. Amin. Kita akan ucapkan berkat Sefirat HaOmer. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidetsanu bemitzvotav vetzifanu al Sefirat HaOmer. Silakan. Yang artinya, diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang sudah meneruskan kami dengan perintah-perintahnya dan telah memerintahkan kami untuk menghitung Omer. Silakan. Hayom hari ini, Hayom semona uslosim yom sehem, Chamisa Shavuot uslosayamim la Omer. Silakan. Yang artinya hari ini adalah hari ke-38 yang adalah 5 pekan dan 3 hari untuk Omer. Silakan. Tefilah, doa. Semoga Yang Maha Pengasih mengembalikan kepada kita secepatnya pelayanan di Beit Hamikdash pada hari-hari ini. Amin Selah. Untuk pemimpin biduan, sebuah lagu dengan musik instrumen, sebuah mazmur. Semoga Elohim mengasihani kita dan memberkati kita. Semoga Dia membuat wajahnya bersinar kepada kita untuk selamanya, agar jalanmu dikenal di seluruh bumi dan keselamatanmu dikenal di antara segala bangsa. Segala bangsa akan memuji Engkau, ya Elohim. Ya, segala bangsa akan memuji Engkau. Segala bangsa akan bersuka cita dan bersorak kegirangan, karena Engkau akan menghakimi segala bangsa dengan adil dan akan membimbing mereka di bumi untuk selama-lamanya. Segala bangsa akan memuji Engkau, ya Elohim. Ya, segala bangsa akan memuji Engkau, karena bumi telah menghasilkan hasilnya, dan Elohim, ya Elohim kami, akan memberkati kami. Elohim akan memberkati kami, dan juga semua orang dari penjuru bumi akan takut kepadanya. Amin. Kita meteraikan doa ini dengan teks Ana Bekwa.
Ana bekua gedulatnya min khatatir surura. Kami memohon kepadamu dengan kekuatan dan kebesaran tangan kananmu. Lepaskan ikatan dosa kami. Kabel rinat amka sakfenu taharinu nora. Terimalah doa bangsamu, kuatkanlah kami, murnikanlah kami, oh yang maha mengagumkan. Nagi bordor sidkut khafafat samrem. Aku memohon, oh yang maha perkasa satu-satunya. Jagalah mereka seperti biji matamu, yaitu mereka yang selalu mengejar keesaanmu. Barhem taharem rakhamem sikatka tamit gomlem. Berkatilah mereka, murnikanlah mereka, tunjukkanlah belas kasihan atas mereka. Biarlah kebenaranmu selalu dianugerahkan kepada mereka. Khasin kados berov tufkana hel adatecha, yang maha perkasa dan yang maha kudus. Dengan kebaikanmu pimpinlah umatmu. Yahid ge'eleam chapenezo krei kedusateka, yang maha esa yang dimuliakan, kembalilah kepada bangsamu yang menyatakan kekudusanmu. Safatenu kabel usmaza akatenu yodea ta'alumun. Terimalah permohonan penting kami, dan dengarkanlah tangisan kami, oh yang maha mengetahui segalanya. Kita baru saja mengucapkan 42 dari nama Hakados Baruhu untuk mengharapkan sisi belas kasihannya. Hak Adam sang manusia. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan Adam, tetapi di dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan hak Adam. Hak Adam itu memiliki jumlah gematria 50. Artinya manusia pertama adalah manusia yang sempurna yang mencapai level ke-50, yaitu Bina. Bina itu adalah, kalau dibalik posisinya, menjadi Ben Yah atau anak Yah. Artinya Adam itu adalah level sempurna, manusia sempurna, ya, memiliki level of understanding atau bina, ya, memiliki sebagai Masiah, ya, sebagai manusia yang komplit. Itu sebabnya dalam Sefirat HaOmer, goal kita, target kita adalah untuk menjadi seperti Ha Adam, sang manusia pertama yang belum dikuasai oleh dosa, kembali menjadi Briah Kadasa atau ciptaan yang baru. Eitz Chaim, pohon kehidupan, di dalam Tanakh di Mazmur 1 ayat 3 dan dalam Brit Hadasa Markus 8 24-26 dikatakan bahwa manusia itu seperti pohon, dan diagram pohon kehidupan Eitz Chaim adalah seperti ini, ya, terdiri dari 10 sefirot, ya, 7 sefirot yang di bawah dan 3 sefirot yang di atas. Menurut ajaran Kabbalah dan ajaran Chassidut, 7 sefirot di bawah adalah menggambarkan 7 tokoh karakter personal di dalam kitab suci, yaitu Chesed Abraham, Gevura Itzhak, Tiferet Yakov, Netzach Mose, Hod Aharon, Yesod Yosef, Malchut David. Silakan. Tefilah doa. Oh Sang Penguasa alam semesta, Engkau telah memerintahkan kami melalui Mose hamba-Mu untuk melakukan mitzvah Sefirat HaOmer, untuk menguduskan kami dari kejahatan kami, dari kerusakan kami, dan dari kenajisan kami, sebagaimana Engkau sudah perintahkan di dalam Taurat-Mu. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu Pesach, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan Omer. Harus ada genap waktu 7 pekan, sampai pada hari sesudah pekan yang ke-7, kamu harus hitung hari yang ke-50. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Adonai. Imamat 23, 15-16. Supaya nesamot jiwa-jiwa umatmu Israel dapat dibersihkan dari zuhama, kekotoran spiritual. Oleh karena itu, kiranya sesuai dengan kehendak-Mu ya Adonai Elohim kami, dan Elohim Bapa-Bapak leluhur kami, agar melalui mitzvah dari Sefirat HaOmer yang kami lakukan pada hari ini, kiranya noda kecacatan, kerusakan, kecemaran yang sudah kami lakukan pada Sefirat Tiferet Sebeyesod dapat diperbaiki, dan kiranya kami dapat ditransformasi, diubahkan, dimurnikan, dan dapat dikuduskan dengan kekudusan ilahi-Mu. Kiranya chesed kasih karunia yang berlimpah dapat diberikan kepada seluruh alam semesta ini. Semoga melalui mitzvah dari Sefirat HaOmer ini dapat memperbaiki nefes, ruah, dan neshama kami dari setiap kehinaan, kerusakan, dan kecacatan kami. Dan semoga melalui mitzvah dari Sefirat HaOmer ini dapat menjadikan kami Briah Hadasa, ciptaan baru, mentransformasi dan memurnikan dan menguduskan kami dengan kekudusan ilahi-Mu. Amin. Selah. Baruch Hashem, Masal Tov, kita sudah melakukan mitzvah Sefirat HaOmer, dan kita akan baca renungan hari ke-38 Sefirat HaOmer. Tanggal 23 bulan Iyar, hari ke-38 Sefirat HaOmer.
kita sudah mengucapkan deklarasi harinya, mitzvahnya, dan sefirahnya adalah Tiferet Sebeyesod atau keindahan di dalam fondasi. Ayat-ayatnya yang pertama dari Devarim atau Ulangan 4 ayat 31 yang mengatakan, sebab Adonai Elohimmu adalah Elohim yang penyayang, ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada bapak-bapak leluhurmu. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Kejadian 39 ayat 2 dan ayat yang ke-6. Tetapi Adonai menyertai Yosef, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Adapun Yosef itu baik sikapnya dan tampan parasnya. Ayat yang ketiga, Kejadian 45 ayat 1-2. Ketika itu Yosef tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yosef ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras. Itu 3 ayat untuk Sefira hari ini, Tiferet Sebeyesod. Dalam sejarah, yang pertama, hari ini adalah bangsa Israel tiba di Refidim, di mana mereka kehabisan air dan bertengkar dengan Moshe. Dan Moshe memukul batu karang sehingga mengeluarkan air. Yang kedua, Shimon HaKasmoni memukul mundur tentara Suriah Yunani dan mengusir orang-orang Yahudi yang pro-Yunani keluar dari Citadel, yaitu benteng terakhir pertahanan Yunani pada tahun 142 sebelum Masehi. Yang ketiga, hari ini negara-negara Arab setuju melakukan gencatan senjata dengan Israel dan mengakhiri perang kemerdekaan Israel tahun 1948 sesudah Masehi. Meditasi Tiferet Sebeyesod atau keindahan di dalam fondasi. Sefirah Yesod berada tepat di bawah Sefirah Tiferet. Tiferet berbicara tentang keseimbangan, tentang keindahan, sedangkan Yesod adalah muara dari semua sefirot yang mentransformasi semua karakter-karakter di dalam semua sefirot menjadi kenyataan, menjadi wujud yang nyata. Yesod sebagai fondasi, sebuah kebenaran akan memampukan seseorang untuk menghasilkan buah-buah dan rencana-rencana masa depan untuk menjadi Briah Hadasah atau ciptaan baru. Chazal mengajarkan bahwa eksternal kita mencerminkan internal kita. Keindahan dari Yosef bukan hanya tampak dari eksternalnya saja, tetapi juga tampak dari kualitas internalnya yang berisikan belas kasihan dan kebenaran. Pepatah sekular mengatakan jangan menilai sebuah buku dari covernya. Bahkan tanpa disadari, kita juga sering melakukan kesalahan ini. Kita sering menilai seseorang hanya secara eksternalnya saja. Tiferet Sebeyesod pada hari ini fokus pada memanifestasikan internal kita agar terpancar ke eksternal. Inilah rahasia terbesar dari sebuah keindahan, kecantikan, dan kesuksesan, yaitu kualitas internal atau yang disebut sebagai penimiut. Remes. Di dalam Kejadian 37 ayat 2 dikatakan, inilah riwayat keturunan Yaakov, Yosef, dan seterusnya. Semua yang terjadi pada Yaakov, Tiferet, juga terjadi pada Yosef. Mereka berdua dibenci oleh saudaranya. Mereka berdua bermimpi. Mereka berdua terpisah dari keluarganya. Mereka berdua mengalami exile. Yakov menangis ketika bertemu Rachel. Yosef menangis ketika bertemu saudaranya. Yakov dan Yosef adalah satu kesatuan. Pertanyaan untuk renungan diri sendiri. Nomor 1, bagaimana saya mewujudkan cita-cita atau mimpi saya? Pertanyaan nomor 2, bagaimana saya menjaga keseimbangan antara akal sehat dan perasaan? Pertanyaan nomor 3, apakah karakter Tiferet saya hanya superficial, palsu, pura-pura, atau memang sungguh-sungguh manifestasi dari neshama saya? Yaser Koah. Baik Haverim, nanti akan saya bagikan di grup, dan Toda Rabba atas kebersamaannya, arefutnya, setia melakukan mitzvah Sefirat HaOmer ini sampai menuju ke Hari Raya Shavuot. Saya akhiri live streaming ini sampai di sini. Toda Rabba, dan sampai bertemu kembali di lain waktu dalam mitzvah Sefirat HaOmer. Toda Rabba.